yang favorit jaminan hari tua. Jadi pada pencairan, jadi bisa diklaim kembali. Nah, yang kedua ini jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian apakah tidak bisa dicairkan? Sama-sama bisa dicairkan, namun harus ada kejadian langsung. Nah, nanti manfaatnya akan kita jelaskan. Nah, yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja. Singkatnya, jaminan kecelakaan kerja ini adalah yang melindungi Bapak Ibu sekalian mulai dari berangkat dari rumah di tempat kerja sampai pulang lagi. Jadi dilindunginya bukan ketika kita berada di kantor desa ataupun berada di tempat kerja, tapi mulai berangkat dari rumah. Contoh, baru tutup pintu, kunci pintu pakai motor, pas mau ke jalan nyebrang tiba-tiba terserempet. Nah, itu sudah termasuk kecelakaan kerja, walaupun belum sampai ke tempat kerja. Nah, bisa dikatakan kecelakaan kerja apabila melalui jalan ataupun daerah yang wajar dilalui. Contoh, Bapak rumahnya ada di Siriwini, kantornya di Jalan Merdeka. Tiba-tiba kecelakaannya di Wanggar. Nah, itu tidak bisa karena bukan daerah atau jalur yang biasa dilalui. Jadi kita lihat dulu, oh kantornya ada di daerah mana. Kecelakaannya sesuai karena jalannya menuju ke kantor dan baliknya adalah melalui jalur yang sesuai seperti itu. Kecuali diperintahkan oleh kepala dinas untuk ambil data di kampung A, ambil data di mana, tiba-tiba kecelakaan kerja, nah itu boleh termasuk ya. Nah, perlindungannya apa saja? Yang pertama ada pengobatan ataupun perawatan, yang kedua santunan, yang ketiga promotif, preventif atau return to work. Nah, ini adalah manfaatnya, pusing ya Bapak Ibu. Jadi kita jelaskan secara singkat saja. Contoh, ada kecelakaan kerja. Nah, di sini contoh kecelakaan kerjanya jatuh dari motor. Tiba-tiba kakinya patah, harus dibawa ke rumah sakit. Nah, ketika dibawa ke rumah sakit pasti ada biaya. Yang pertama biaya akomodasi. Apakah menggunakan ojek, taksi ataupun ambulan. Otomatis harus mengeluarkan biaya sewa taksi, sewa ambulan. Nah, apabila diangkut menggunakan angkutan darat, maka akan kita bayarkan maksimal 5 juta. Jadi contoh sewa taksi. Sewa taksi minta notanya, minta kwitansi, taksinya 500.000 akan kita bayarkan. Maksimal 5 juta. Apabila di luar pulau menggunakan jalur darat akan kita ganti maksimal 2 juta. Dan apabila menggunakan pesawat maksimal 10 juta. Contoh dibawa ke rumah sakit RSUD, tiba-tiba dokternya kekurangan alat ataupun kekurangan dokter harus dilarikan ke Makassar ataupun ke Jayapura, maka akan kita biayai pesawatnya maksimal 10 juta. Seperti itu ya. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, otomatis ada biaya lagi, yaitu adalah biaya penginapan, pengobatan dan perawatan. Nah, untuk di BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada kelas-kelasnya, Bapak Ibu. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mau tukang ojek, mau nelayan, mau direktur, semua masuk kelas 1 sesuai dengan standar rumah sakit umum daerah. Seperti itu ya. Jadi masuk kelas 1 yaitu adalah biaya perawatannya unlimited atau tanpa batas. Contoh biaya tadi patah tulangnya menghabiskan 500 juta. Selama itu anjuran dari dokter tetap kita bayarkan. Jadi tidak ada batasan biayanya. Yang kedua, sementara tidak mampu bekerja. Nah, setelah kecelakaan kerja itu kan cuma tiga kemungkinan. Yang pertama sembuh, yang kedua cacat, yang ketiga meninggal. Nah, apabila sembuh berarti tenaga kerja sudah bisa menjalankan aktivitasnya kembali, berarti pembayaran biaya rumah sakitnya sudah kita bayarkan. Nah, apabila yang kedua, mohon maaf, apabila yang kedua cacat, otomatis tidak bisa bekerja kembali. Nah, cacat itu dibagi ke dalam 3, ada cacat anatomi. Nah, anatomi itu contoh kita jarinya ada 5, tiba-tiba kecelakaan kerja tadi harus diamputasi jarinya 1, nah itu cacat anatomi, maka akan ada santunan yang akan kita bayarkan. Yang kedua cacat fungsi. Cacat fungsi ini hilangnya fungsi, contoh tangan tadi bisa menggenggam, tiba-tiba kecelakaan kerja jadi tidak bisa menggenggam, nah ini akan dapat santunan juga. Dan yang terakhir cacat total tetap, apabila sudah kecelakaan kerja tiba-tiba tidak bisa bergerak sama sekali, hanya bisa berbaring di tempat tidur, itu namanya cacat total tetap. Nanti ada santunan juga yang akan kita berikan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kalau meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia ini santunannya adalah gaji dikali 48. Contoh kalau gaji Bapak Ibu 3 juta berarti 3 juta dikali 48. Gitu. Kalau gajinya 2 juta berarti 2 juta dikali 48. Nah, ini ada ininya ya. Jadi totalnya
gaji dikali 48 kalau meninggalnya akibat kecelakaan kerja. Nah, ini yang kedua, nanti Bapak Ibu untuk tanya jawabnya di akhir saja. Jadi kita jelaskan dulu untuk program-programnya. Ini yang kedua adalah jaminan kematian. Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dimaksudkan untuk menggantikan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Nah, bedanya apa? Tadi kan kecelakaan juga sama-sama meninggal. Bedanya, kalau meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, dapat santunannya 42 juta. Beda ya. Kalau meninggal akibat kecelakaan, gaji dikali 48. Tapi kalau meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, dapat santunannya 42 juta. 42 juta itu apa saja? Yang pertama ada santunan kematian 20 juta, santunan berkala 12 juta, dan biaya pemakaman 10 juta. Jadi totalnya 42 juta. Jadi ini meninggalnya karena apapun, contoh karena COVID, serangan jantung, ataupun karena penyakit lain, ini tetap akan dapatkan. Nah, bukan bermaksud untuk menggantikan nyawa seseorang, tapi ketika kita meninggal, mohon maaf, pasti ada saudara yang ditinggalkan, entah itu anak, istri, pasti ada biaya peti, mohon maaf, ada tenda, sewa tenda dan yang lain. Nah, ini untuk mengganti biaya tadi agar keluarga yang ditinggalkan tidak merasa terbebani seperti itu. Nah, yang dapat siapa ketika tenaga kerja meninggal? Jadi kalau yang meninggalnya suami, yang dapat adalah istri. Kalau yang meninggal istri, yang dapat adalah suami. Kalau sudah bercerai atau sudah berpisah, yang dapat anak. Apabila menikah, berarti yang dapat adalah orang tua. Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua, akan jatuh ke saudara kandung. Saudara kandung tidak ada, maka akan jatuh kepada ahli waris yang ditunjuk. Contoh, saya tidak punya keluarga, tapi saya punya anak angkat. Saya bilang ke BPJS, Pak, Bu, nanti kalau saya meninggal, santunannya tolong dikasih ke ahli waris saya, anak angkat saya. Nah, itu bisa. Asalkan yang nomor 1 sampai 7 ini tidak ada keluarganya. Tapi kalau keluarganya masih ada, walaupun istrinya masih ada, tapi kita mau kasih ke anak, tidak bisa. Harus ke istri dulu, seperti itu. Jadi tidak bisa dilewatin ya. Nah, itu mungkin program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Yang ketiga adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini prinsipnya sama seperti tabungan. Jadi kalau Bapak Ibu menabung di bank sama seperti di BPJS. Namun keuntungannya kalau menabung di jaminan sosial tidak ada biaya administrasinya. Jadi mungkin kalau Ibu menabung di bank-bank lain kan per bulan dipotong administrasi. Nah, kalau di BPJS Tenagakerjaan tidak ada. Jadi iuran yang Ibu bayarkan itu masuk ke pemerintah, pemerintah investasikan. Jadi ketika Bapak Ibu mau cairkan, bukannya berkurang, malah bertambah. Contoh, tabungan saya 5 juta, pas saya sudah pensiun, sudah saya tidak bekerja, mau dicairkan di tahun berikutnya, itu malah bertambah, bukan cuma 5 juta, mungkin 5.300.000, 5.200.000, karena sudah ada pengembangannya. Yaitu adalah prinsipnya tabungan, kemudian merupakan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan, kemudian diberikan secara sekaligus, dan manfaat subsidi bunga perumahan. Jadi diberikannya sekaligus, tidak dicicil. Jadi ketika saldo kita 10 juta, maka akan dicairkan sekaligus, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, jaminan pensiun. Hampir sama dengan jaminan hari tua. Bedanya kalau di teman-teman kita di ASN itu ada jaminan pensiunnya di PT Taspen. Nah, kita yang honorer, yang pegawai swasta bisa juga dapat pensiunan, cuma di BPJS Tenagakerjaan. Gitu. Jadi sama dapat pensiunan. Tapi di sini ada minimal harus 15 tahun kepesertaan di BPJS Tenagakerjaan. Kalau tidak sampai 15 tahun, contoh 10 tahun sudah tidak lagi ikut BPJS, maka akan dicairkan secara sekaligus seperti tabungan. Tapi kalau sampai 15 tahun, nanti Bapak Ibu akan dapat gaji bulanan seperti PNS. Kita meninggal akan turun kepada istri, istri meninggal akan turun kepada anak. Jadi sama prinsipnya seperti pensiunan PNS juga, seperti itu. Nah, saya lanjut. Nah, iurannya, mungkin iurannya itu kalau Bapak Ibu UMP, kalau di Pemda ini kan tidak memakai UMP untuk gaji Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau menurut UMP Provinsi Papua saat ini 3.561.000 iuran BPJS Tenagakerjaan untuk 2 program jaminan
kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu cuma 19.000 gitu per bulan seperti itu. Jadi iurannya itu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu hanya 19.000 seperti itu. Nah, mudah-mudahan secepatnya Bapak Ibu bisa dianggarkan agar bisa ikut ke dalam program BPJS Tenagakerjaan. Jadi ketika kita bekerja, kita sudah tenang, oh ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah, Pak, saya tetap mau ikut BPJS yang mandiri, bisa. Bapak Ibu bisa ikut yang mandiri. Contoh, mungkin sehari-hari dari Senin sampai dengan Jumat itu bekerja sebagai di balai desa atau di balai kampung. Tapi setelah itu punya ternak, mungkin punya tani, bisa ikut BPJS yang mandiri. Tapi selama masih menjabat sebagai aparatur kampung, tetap nanti akan dibiayai oleh instansi pemerintahnya Ibu. Jadi tidak dipotong dari honorer ya, seperti itu. Nanti mudah-mudahan secepatnya bisa dianggarkan seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada video, cuman lanjut saja ya. Lanjut saja. Nah, mungkin itu saja sosialis singkat dari saya, dari BPJS Tenagakerjaan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin di lapangan pernah dengar, oh BPJS kayak gini, BPJS kayak gini. Mumpung masih ada saya sebagai pegawainya, boleh ditanyakan langsung. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Makasih. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Baik, silakan.